Malam ini kita bakal ngebahas terkait untuk apa sih tahun baruan? Yaps, mungkin kalian saat ini sedang mempersiapkan tahun baruan. Ada yang bareng sama teman, bareng sama keluarga, dan lain-lain. Dalam hitungan jam, kita akan melewati malam pergantian tahun Masehi. Gak bisa kita hindari. Gak masalah kalau masa pergantian tahun itu cuma diwarnai gerakan kalender berganti. Masalahnya, gak cuma itu yang terjadi. Pergantian tahun selalu diwarnai dengan perayaan di banyak tempat, di seluruh dunia. Momen yang selalu ditunggu untuk merengkuh kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Ada yang touring ke tempat wisata untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Ada juga yang bikin acara di hotel, kafe, atau studio TV sambil menikmati konser musik musisi idola. Tahun baru saat pandemi corona masih merajalela. Euforia perayaan tahun baru bisa diredam demi memutus mata rantai penularan wabah COVID-19. Tapi setelah kondisinya kembali membaik, euforia itu mulai menunjukkan gejalanya kembali. Pastinya kamu sebagai remaja yang energik dapat ajakan kan untuk ikut tahun baruan. Iya gak tuh? Meski cuma di sekitar lingkungan atau sekedar jalan-jalan, kelihatannya sih sepele. Ngumpul bareng, bakar jagung, niup trompet, gak terlalu hingar-bingar pesta pora yang meriah. Tapi tetap kita mesti hati-hati. Bisa jadi yang dianggap sepele itu justru menunjukkan kebahagiaan dan persetujuan kita dalam merayakan tahun baruan. Ini urusannya akidah dan keimanan loh. Hayo jangan latah. Kita harus punya sikap yang tegas terkait perayaan tahun baru Masehi. Pertama, perayaan tahun baru bukan budaya Islam. Tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir. Seiring perkembangan zaman, tradisi perayaan tahun baru di beberapa negara terkait dengan ritual keagamaan atau kepercayaan mereka. Contohnya, di Brazil, pada tengah malam setiap tanggal 1, orang-orang Brazil berbondong-bondong menuju pantai dengan pakaian putih bersih. Mereka menaburkan bunga di laut, mengubur mangga, pepaya, dan semangka di pasar pantai sebagai tanda penghormatan terhadap sang dewa Lemanja, dewa laut yang terkenal dalam legenda negara Brazil. Seperti halnya di Brazil, orang Romawi pun saling memberikan hadiah potongan dahan pohon suci untuk merayakan pergantian tahun. Belakangan mereka saling memberikan kacang atau koin lapis emas dengan gambar Janus, dewa pintu dan semua permulaan. Menurut sejarah, bulan Januari diambil dari nama dewa bermuka dua. Satu muka menghadap ke depan dan satu lagi menghadap ke belakang. Kedua, perayaan tahun baru rawan kemaksiatan. Dari awal, perayaan tahun baru Masehi lahir dari pola hidup masyarakat barat yang steril dari aturan agama, apalagi aturan Islam. Gak heran kalau dalam prakteknya kemaksiatan merajalela, mulai dari fastabikul aurat alias berlomba-lomba memamerkan aurat dan daya tarik seksual, campur baur laki perempuan yang bebas tanpa batas,
yang berujung pada seks bebas, peredaran narkoba dan minuman keras, hingga situasi yang bisa memancing emosi, seperti sering terlihat dalam setiap kerusuhan konser musik. Ketiga, pesta poria melestarikan hedonisme. Pesta poria berarti pesta yang berlebih-lebihan, lebih sering, lebih heboh, dan tentu saja lebih bervariasi bentuknya. Yang penting menjanjikan kesenangan, kemeriahan, dan hura-hura. Pesta poria yang lekat dengan kesenangan dan hura-hura adalah cerminan gaya hidup hedonis yang makin digandrungi kaula muda. Gaya hidup ini mengiringi remaja untuk memuja kesenangan dunia dan menjauhi penderitaan untuk meraih kebahagiaan. Nah, 3 alasan ini cukup bagi kita untuk bersikap tegas, mengatakan tolak perayaan malam tahun baru Masehi. Momen pergantian tahun Masehi dijadikan sebagai salah satu perayaan suci orang-orang Kristen. Itulah sebabnya mengapa kalau ucapan Natal dan Tahun Baru dijadikan satu, atau yang biasa mereka sebut nih, nah itu. Terlebih lagi, merayakan tahun baru berarti sama aja meniru-niru tradisi orang kafir alias tasyabuh bil kufar. Jika umat Kristiani menggunakan lonceng untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah, orang Yahudi menggunakan trompet, sementara orang Majusi menggunakan api. Maka pada jam 12 malam nanti nih, semua model tersebut hadir dalam satu waktu. Lonceng berbunyi, trompet berbunyi, kembang api pun dinyalakan. Komplit deh tasyabuhnya. Padahal jelas kalau kita meniru perilaku orang kafir, status keislaman kita bisa tergadai. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya agar mereka menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Beliau bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah loh, sebagai remaja muslim, sikap kita udah jelas dong. Gak ikut-ikutan perayaan malam tahun baru Masehi. Karena perayaan tahun baru itu merupakan perayaan besar bangsa pagan Romawi yang dilakukan setiap memasuki awal tahun. Gak pengen dong kita mengorbankan keislaman kita nih demi euforia hitung mundur malam pergantian tahun. So, untuk apa tahun baruan? Nah, sebagai remaja muslim, setiap di akhir tahun harusnya dipergunakan untuk muhasabah. Melihat lagi ke belakang, apakah resolusi tahun sebelumnya sudah tercapai atau belum? Sesuai target? Apakah di tahun ini kita sudah menjadi lebih baik daripada tahun kemarin? Sembari membuat resolusi baru untuk tahun yang baru, memperbaiki serta memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak syukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, keimanan, kesehatan, dan kesempatan menimba ilmu setiap waktu. Mari jadikan diri kita bagian dari remaja taat syariat, aktif berdakwah, saling mengingatkan dan menguatkan. Dan jangan lupa, rutin ikut ngaji, biar akidah tambah kuat dan jauh dari maksiat. Oke, malam ini segitu dulu ya. Bye.